proyek pelabuhan Roll on Roll Off (RORO) antara Dumai dan Melaka terus digagas dengan semangat tinggi. Hal ini terlihat dari fasilitasi yang dilakukan Kadin Dumai dalam acara business matching yang berlangsung selama 3 hari dari 14 hingga 16 November 2025 di Kota Dumai. Acara ini dihadiri oleh peserta dari Indonesia dan Malaysia serta pengusaha dari Thailand, sehingga mencerminkan semangat kerjasama dalam kerangka IMTGT, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Ketua penyelenggara, Muhammad Arif, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Investasi Kadin Kota Dumai, memaparkan, keberadaan RORO Dumai Melaka akan mendorong UMKM untuk naik kelas dan membuka peluang bisnis ekspor melalui kerjasama antar 3 negara ini. Ia menambahkan, Dumai adalah pelabuhan terbaik di Sumatera, dan kita harus memanfaatkan potensi ini sebaik-baiknya. Sementara dari Malaysia, Amri Bukhairi Bakhtiar, Direktur Center for IMTGT CEMT, menyampaikan bahwa proyek RORO ini sudah lama direncanakan namun belum terrealisasi. Acara ini menjadi momentum penting untuk mempercepat terwujudnya RORO Dumai Melaka. Kami berharap dalam 3 tahun ke depan RORO yang menghubungkan Dumai dan Melaka dapat diwujudkan, ujarnya. Amri juga menjelaskan bahwa pelabuhan RORO di Dumai sudah siap, namun pelabuhan di Melaka belum tersedia. Kami harap regulasi antara kedua negara bisa diselaraskan, dicocokkan, dan disatukan. Tambahnya penuh harap. Terkait kegiatan hari ini, Bang, dalam rangka apa dan maksudnya untuk apa, Bang? Silakan, Bang. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita melakukan kegiatan business matching, yaitu pencocokan bisnis antara pengusaha dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, di mana dari 3 negara sini kita mengumpulkan pengusaha berkumpul di Kota Dumai untuk membicarakan bagaimana mencocokkan bisnis dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek RORO Dumai Melaka. Ada apa targetnya? Sebenarnya kerjasama ini merupakan bagian dari kerangka kerjasama yang lebih besar lagi, yaitu IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand, di mana segitiga pertumbuhan tersebut merupakan organisasi yang mengembangkan kerjasama dari sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Jadi kita dari Kadin Dumai mendapatkan apresiasi dari IMTGT dan kita melaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan konektivitas antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Oke, ini yang acara yang keberapa kali? Ini acara yang pertama dan ini adalah acara yang bersejarah, di mana acara ini di region IMTGT yang seperti ini yang melibatkan 3 negara baru kali ini dilaksanakan, dan itu dilaksanakan di Dumai. Alhamdulillah tadi kegiatan berjalan dengan lancar, dibuka langsung oleh Bapak PLT Gubernur, Bapak SF Haryanto, dihadiri juga oleh Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal, dan juga tamu-tamu undangan lainnya dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hasil dari kalau terjadi ini apa? Multiplier effect, dampak ekonomi. Jadi efek domino dari adanya RORO Dumai Melaka itu sendiri, kalau kita lihat adalah dapat meningkatkan perdagangan antara ketiga negara, di mana selama ini perdagangan hanya berbasis pada yang sektor-sektor besar. Ketika adanya RORO Dumai Melaka, maka itu mendorong UMKM dapat lebih memberikan dampak dalam sektor ekspor, sehingga UMKM lebih mudah ekspor, UMKM siap naik kelas, sehingga Dumai dapat menjadi gerbang perdagangan di Pulau Sumatera. Karena Dumai adalah pelabuhan terbaik di Pulau Sumatera, kita harus manfaatkan peluang tersebut. Ini biaya, Bang, biayanya gimana nih gambarannya? Biaya apa ya, Bang? Anggarannya nantinya seperti apa? Berapa yang dibutuhkan? Kalau untuk RORO sendiri kita biayanya belum tahu, tapi secara garis besar bisa dibilang RORO sendiri fasilitas di sisi kita sudah lengkap. Kita masih menunggu fasilitas dari sisi Malaysianya. Alhamdulillah info terakhir yang kita dapatkan dari Malaysia sedang mengembangkan feasibility studies tentang terminal RORO-nya. Kita masih menunggu, dan rencananya juga di 2026 dibangun sehingga 2029 terminal RORO di Melaka sudah siap. Jadi ketika itu sudah clear semuanya, ketika terminal di Indonesia yang memang sudah clear dan Malaysia kelar dibangun, maka kita bisa operasikan dalam kadar waktu yang segera. Tepatnya kalau sampai di mana ya? Kalau di Indonesia di mana, Melaka di mana? Kalau di Indonesia, RORO-nya itu di pelabuhan Bandar Sri Junjungan, itu Dumai. Bandar Sri Junjungan Dumai itu sudah ditetapkan untuk menjadi pelabuhan RORO.
Infrastrukturnya sudah siap, kita tinggal pembenahan saja. Namun di Malaysia, info terakhir yang kita dapatkan itu di Umbai. Umbai ini tanahnya dimiliki oleh BUMD Melaka dan kontraktornya sudah ditunjuk sehingga visibility studies-nya juga sedang dijalankan. Sehingga izin masih berjalan. Gitu. Satu lagi Bang, nanti ini di bawah, kalau Dumai di bawah siapa nanti progresnya ini di bawah kementerian atau Pemko Dumai? Kalau ini menjadi proyek strategis, apa sih Bang ya? Bukan proyek strategis nasional dia. Kalau mengenai Roro Dumai Melaka ini sendiri nanti di bawah supervisi langsung pusat, di mana ini ada sinergi lintas kementerian dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Perdagangan atau sektor perdagangan, Kementerian Pertanian dan sektor-sektor lainnya. Tapi memang stakeholder utama sepengetahuan kami di Kadin Dumai itu ada di Kementerian Perhubungan karena terkait dengan lalu lintas barang dan orang. Ya. Terima kasih Bang. Oke, Izin Bang, nama siapa dan jabatan Iya. Abang sebagai apa sih Bang? Ya Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Arif, selaku Ketua Penyelenggara Business Matching Roro Dumai Melaka, sekaligus Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Investasi Kadin Dumai. Terima kasih Bang. Kedatangan rombongan Bapak ke Dumai dalam acara ini dalam rangka apa dan apa yang akan dibahas ke depan? Silakan Pak. Okey, nama saya Amri dari Center for IMPGP Sub-Regional Cooperation. Jadi kami di sini di Dumai hari ini untuk business matching program untuk Roro Dumai Melaka. Jadi ini adalah sebahagian dari program rencana IMPGP yang kita buat untuk galakkan business interaction, ya, pertemuan antara industri-industri di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Jadi kita harapkan melalui majlis seperti ini akan lebih banyak ada kerjasama ekonomi lebih erat, lebih kuat antara ketiga-tiga negara. Ketiga negara ini apa saja ini Pak? Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Nah, targetnya itu apa Pak? Target dari pertemuan ini Pak? Jadi targetnya yang pertamanya itu ada kerjasama bisnes antara syarikat-syarikat, ya, sama perusahaan-perusahaan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tapi dia terkait juga dengan projek Roro Dumai ke Melaka, kerana ini satu projek yang sudah direncanakan sudah lama tapi masih lagi tidak berjalan. Jadi kita harapkan mungkin ini boleh buat satu momentum untuk kita adakan Roro Dumai Melaka dan apa impaknya kepada perusahaan particular di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi itu terkait juga di Thailand kerana apabila ada konektiviti antara kedua negara ini, jadi harusnya Thailand juga akan dapat manfaat. Profit keuntungannya itu apa Pak? Keuntungan dari adanya Roro ini. Kerana bila ada Roro lebih mudah untuk barangan itu ke bertukar negara. Ya, jadi sekarang ni kalau mau ekspor import harus melalui kapal ataupun harus melalui pesawat. Jadi sekarang ada option Roro. Jadi itu darat. Jadi bisa Lalu lintas barang. truk pengangkutan, bisa kendaraan biasa, mobil, bisa bawa barangan ke Malaysia. Dan bila di Malaysia bisa sampai ke Thailand, bisa sampai ke Singapura. Sama juga, dan juga barang-barang Malaysia bisa masuki Dumai, dan bila sampai di Brunei boleh ke seluruh Sumatera. Jadi boleh sampai ke Aceh, sampai ke Medan, sampai ke Padang. Jadi luas. Jadi kerjasama itu dua hala. Bukan saja Indonesia dapat manfaat, tapi juga Malaysia dan juga Thailand. Kalau potensi untuk merealisasikannya kita berapa persen ini dah? Support sistemnya kah ataupun alat-alat perlengkapannya dah berapa bisa? Untuk Roro itu kan ataupun, jadi itu masih dalam rencana. Jadi kita belum lagi dimulakan. Jadi projek itu masih lagi dibahaskan, tapi kita harap dalam 2-3 tahun ini kita akan ada satu Roro yang bisa hubungkan antara Dumai hingga ke Melaka. Apa yang perlu disiapkan nanti? Satu contohnya, saya rasa di Dumai ni portnya sudah tersedia yang di Melaka itu, kerana di Melaka port yang ada sekarang tu tak bisa menampung kalau ada bot Roro. Jadi Kerajaan Melaka harus adakan satu port yang tersedia untuk menerima kapal Roro ini.
Kalau di Dumai sudah ready lah ya. Ya, sudah ready. Kapan Mister eksekusi pelaksanaannya ini kira-kira terjadi? Kita jangkakan mungkin dalam 2-3 tahun lagi, tapi Masih ada jenjang masih ada lagi pembahasan ya, lagi. ada pembahasannya lagi. Jadi saya tak boleh kata satu tarikh yang tetap, tapi kita lihat mungkin dalam masa 2-3 tahun lagi. Tapi yang bedanya sekarang kita lihat kedua-dua negara Indonesia dengan Malaysia sangat committed untuk realisasikan ini. Mister, bertanya dulu. Ini dua negara sudah menuju ke arah yang baik. Kira-kira adakah regulasi dari kedua belah negara ini, baik regulasi Malaysia maupun regulasi Indonesia, kebijakan negaranya masih harus merevisi atau bagaimana? Adakah kendala dalam persoalan regulasi? Kira-kira bagaimana? Pasti Pak. Jadi regulasi itu sebenarnya antara isu yang penting yang harus kita atasi supaya ini boleh. Fizikalnya mudah, bina aja puat, ready. Tapi yang sukarnya itu regulasi. Karena regulasi Indonesia ada begini, regulasi Indonesia ada begini, Malaysia ada begini. Jadi harus disamakan ataupun disatukan supaya bisa menerima kedua-dua transportasi dari Indonesia ke Malaysia dan Malaysia ke Indonesia. Jadi itu antara isu penting lah yang kita harus bahaskan antara dua negara untuk pastikan ia ini bisa dilaksanakan. Harapan Bapak sendiri macam mana? Tentunya saya di IMTGT kami sangat mendukung kuat projek ini. Kita mahukan kerana kita nampak kebaikannya untuk kedua-dua negara. Dia tak menguntungkan hanya satu negara, dua-dua negara akan bisa dapat untung. Contohnya di Sumatera ni ada banyak bahan mentah kita bagi raw material yang bisa dibawa ke Malaysia, dan Malaysia ada banyak industri. Sama juga barangan-barangan dari Malaysia yang sudah siap dihasilkan, diproduksi, bisa dibawa ke market Indonesia. Particularly di Sumatera lah, kerana Sumatera ni pun tidak jajarannya pun sedikit tersasar jauh dari Pulau Jawa kan. Jadi ini satu penghubung kait yang lebih dekat. Jadi bisa lebih cepat barangan tu tiba ke market Indonesia. Kendala di Indonesia ada kendalanya. Indonesia belum terrealisasi apa? Kalau pandangan dari Bapak, Apa tu? kendala-kendala yang belum disiapkan Untuk di posisi Indonesia di Dumai Melaka ini. saya rasa Indonesia bersedia. Dah ready. Kalau saya rasa kalau dari segi ready itu Indonesia lebih ready lah untuk melaksanakan. Macam saya kata lah, di port Dumai itu sudah tersedia. Jadi di Melaka tu masih bisa perlu ditambah baik supaya boleh terima ferry ro-ro itu. Cuma yang katalah fizikal itu satu, tapi yang regulasinya, peraturannya itu semua harus diseragamkan supaya bisa. Jadi itu pun yang lebih perlu kerja lagi lah. Lebih banyak perlu dibahaskan. Okey, baik Pak. Alright. Izin Pak, nama siapa Pak? Nama saya Amri Buhairi Bahtiar, Sebagai Director Center for IMTTP Sub-Regional Cooperation atau CIMP. Okey, terima kasih Pak. Um,